Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Senin 24 Februari 2025. Lantas, apa sebenarnya tujuan dan fungsi dibentuknya Danantara? Danantara dibentuk sebagai bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Pembentukan ini tercantum dalam rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 pada Selasa 4 Februari 2025. Danantara bekerja dengan mengumpulkan aset BUMN untuk mencari uang. Aset tersebut akan digadaikan sebagai jaminan utang atau bahkan dijual. Meski demikian, Danantara memiliki peran dan fungsi yang berbeda dari Kementerian BUMN. Lembaga baru ini bertanggung jawab dalam mengelola investasi yang berada di luar APBN. Dalam acara World Government Summit 2025, Prabowo menuturkan bahwa Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund atau dana investasi pemerintah yang akan menginvestasikan dana pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain. Danantara akan mengonsolidasi lembaga pengelola investasi atau INA dan 7 BUMN. Adapun BUMN yang telah bergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan Main ID. Dia berharap proyek-proyek strategis tersebut nantinya dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% selama 5 tahun ke depan. Presiden menyatakan bahwa Danantara direncanakan untuk mengelola aset lebih dari 900 miliar US dollar dalam bentuk aset under management. Prabowo akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai 20 miliar US dollar atau 326 triliun untuk puluhan proyek strategis nasional. Dana sebesar itu merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. CEO Danantara, Rosal Nuslani mengatakan, Danantara terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk untuk mendirikan perusahaan patungan atau joint venture dan pengelolaan dana dari investor asing. Dalam konsepnya, Danantara merupakan lembaga investasi independen yang akan mengelola semua aset BUMN senilai lebih dari 900 miliar US dollar. Rosan juga menyebut, 99% kepemilikan saham BUMN akan beralih menjadi milik Danantara, sementara Kementerian BUMN hanya akan mengelola 1% saja. Nantinya dividen dari perusahaan BUMN itu akan dikelola dengan cara diinvestasikan lagi ke sektor-sektor tertentu agar nilainya semakin bertambah. Analis dari Kiwum Sekuritas Octavianus Audi mengatakan, transparansi dan kelola yang akuntabel menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga ini. Menurutnya, tanpa pengawasan yang baik akan sulit bagi Danantara untuk menarik kepercayaan investor. Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia.